Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Nih, apa kabar nih adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun COVID-19 masih ada, itu tidak akan memutuskan semangat kalian untuk belajar di semester 5 ini. Karena salah satu nih harapan kalian cuma di semester 5 ini untuk meningkatkan nilai supaya masuk ke kuota eligible 22 ya. Oke adik-adik, nah di sini kakak akan analisis nilai rapor kakak kelas kalian yang udah pernah lulus juga di SNMPTN tahun 2021, dan kita lihat peluangnya kira-kira berapa persen sehingga bisa lolos di sana ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu ya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Nah, aku mau informasiin dari awal dulu ya. Nah, jadi di sini aku nggak hanya membahas analisis nilai rapor SNMPTN, aku juga akan membahas soal-soal untuk persiapan menuju UTBK di tahun 2022 ya, prediksinya juga, sama soal-soal mandiri. Jadi pokoknya seputar kependidikan aku akan bahas di sini. Dan sebelumnya aku juga udah pernah juga nih bahas tentang analisis nilai rapor. Kalian bisa cek aja di playlist aku tentang analisis nilai rapor SNMPTN. Dan aku juga pernah juga membahas soal TPS, soal saintek ya, itu di playlistnya UTBK 2021. Oke, silahkan cek aja videonya ya. Dan kalian harus stay tune terus sama channel YouTube aku karena aku akan membahas semuanya di sini. Oke, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Kalian ketinggalan informasi dari aku. Oke, adik-adik semangat ya. Oke, kita bahas analisis nilai rapor SNMPTN 2021 yang bernama Givalda. Oke, Givalda ini dia asal sekolahnya adalah di SMAN 2 Bandar Lampung. Dia memilih pilihan pertamanya itu di SBM ITB atau sekolah bisnis manajemen di ITB ya kan. Nah, karena dia kan di sini kan dia lokasinya di Lampung nih, sementara dia ngambil di Bandung. Berarti kan dia ngambilnya lintas provinsi ya. Nah, kalau seandainya kalian mau milih pilihan pertamanya itu di lintas provinsi, itu kalian nggak bisa lagi nih milih pilihan keduanya lagi, berarti dia harus dikosongin. Tapi kalau pilihan pertamanya di tempat domisili atau di dalam tempat kalian tinggal itu PTN-nya, nah pilihan keduanya boleh kalian ambil di luar gitu. Oke, kayak gitu cara pemilihan jurusannya. Dan ternyata dia juga lolos pilihan pertama, artinya dia sangat memprioritaskan pilihan pertamanya gitu. Oke, ranking perawalannya di sekolah adalah ranking 5. Wow, lumayan ya, lumayan tinggi juga rankingnya. Akreditasi sekolahnya juga A. Domisili PTN-nya, jadi dia di luar provinsi diambilnya ya, berarti tidak di satu PTN di tempat dia domisili. Kemudian alumninya ternyata ada nih adik, alumninya 1. Nah, sertifikatnya 2 dilampirkannya. Oke, ke kami sekolahnya ini aku lupa ketikin ya, ini 80-an. Kemudian linjur, dia tidak linjur ya, dan nilai rapor rata-ratanya adalah 88,4. Nah, jadi untuk melihat peluang kelolosan kalian harus memperhatikan 8 faktor untuk lolos di SNMPTN. Apa itu aja? Ranking paralel, akreditasi sekolah ya, domisili PTN, alumni, sertifikat, KKM sekolah, linjur, dan nilai rataannya gitu. Nah, syarat untuk masuk ke sekolah bisnis manajemen ITB, nilai rata-rata minimum atau NRM-nya itu adalah 87,45. Wow, ternyata dia melebihi nih nilai rata-rata minimum. Jadi dia berpeluang kan lulus untuk di SBM ITB. Nah, untuk melihat lebih jelas bagaimana persentase peluang kelulusannya dia, kita cek satu persatu di sini. Oke. Karena di sini dia ranking paralelnya 5, berarti dia dapat probabilitasnya adalah 10%. Oke. Nah, pokoknya kalau di rentang 10% itu dapat, maksudnya di ranking 10 besar itu dapat persentasenya adalah 10%. Kalau misalnya 11 sampai 20 itu 7%-an gitu. Kemudian kita juga lihat nih akreditasi sekolah juga berpengaruh banget nih adik-adik. Kalau
berarti kita dapat poin 10%. Oke. Yang ketiga, domisili PTN-nya karena dia di luar provinsi, probabilitasnya 5%. Nah, makanya ini sangat diutamakan kalau kalian di dalam provinsi itu kan poinnya lebih besar ya. Itu tuh lebih ke 10%. Makanya pikir-pikirlah dulu kalau mengambil di dalam provinsi atau di luar provinsi. Kemudian alumninya, karena di sini alumninya 1, maka presentasinya 5%. Jadi semakin banyak alumni yang lolos di jurusan dan di PTN tersebut, itu persentase kalian untuk kelolosannya itu juga lumayan besar. Oke. Yang kelima, sertifikat yang dilampirkannya 2. Nah, sertifikat ini juga sangat berpengaruh. Aku juga udah pernah bahas ya, jenis-jenis sertifikat apa aja sih yang bisa dilampirkan. Aku udah pernah bikin videonya, kalian cek aja di bagian kanan ini ya. Oke. Atau lihat di playlist seputar SNMPTN gitu. Jadi jangan sampai kalian salah memasukkan sertifikat gitu, karena sertifikat itu sangat penting, apalagi mengurutkan. Ada kan sertifikat yang juara tingkat kabupaten, kecamatan, atau provinsinya. Jadi kalian harus mengurutkannya dari tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat yang terendah seperti provinsi dulu, kabupaten maupun kecamatan. Oke, KKM sekolah juga berpengaruh nih. Di sini KKM sekolahnya 80. Nah, kemudian dia dapat presentasi 5%, lumayan tinggi juga ya KKM sekolahnya. Oke, kemudian dia linjur atau tidak linjurnya. Ternyata di sini dia tidak linjur karena kan dia dari IPS, jadi dia ngambil sosum, jadi dia tidak linjur dan dia dapat probabilitas 5%. Yang faktor terakhir adalah nilai rataannya adalah 88,4. Itu cukup tinggi ya, pokoknya di rentang 85 ke atas itu dia dapat persentase 20%. Kemudian totalnya adalah dari 8 faktor tadi, presentasi yang didapatkan adalah 74%, sehingga peluangnya adalah sedang. Oke. Jadi kalau misalnya lebih dari 75% itu peluangnya sangat besar, tapi kalau dari rentang 61 sampai dengan 74% itu rentangnya adalah sedang. Nah, inilah 8 faktor yang harus kalian perhatikan dalam SNMPTN gitu. Ya, juga dilihat nilai rataan minimum atau syarat untuk masuk ke jurusan tersebut di ITB seperti yang ini, itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk lebih lanjut kalian juga harus memperhatikan nilai rapor kalian itu naik turunnya itu di mana ya. Sekarang kita lihat nilai rapornya. Ini adalah nilai rapornya, bisa kita lihat dari semester 1 sampai semester 5 ya. Di matematikanya dulu deh. Di matematikanya tuh dia selalu meningkat nih, 78, 82, 88, 93 sampai 96 ya kan, rata-ratanya bisa dilihat di sini. Kemudian bahasa Indonesianya juga setiap semesternya meningkat nih, walaupun di semester 1 masih ada nilai 79, 78 gitu. Bahasa Inggrisnya ada penurunan 1 poin ya, tapi nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya penurunannya sampai di atas 5 poin itu cukup prihatin kita ya, cukup sangat diperhatikan sekali dalam memilih jurusan nantinya. Nah, nanti kita akan rekomendasikan jurusan berdasarkan nilai rapor juga ya, tidak hanya dari faktor 8 tadi. Nah, walaupun turun 1 poin berarti dia semester selanjutnya dia naik nih 94 sampai 95. Nah, kemudian sosiologinya juga meningkat setiap semester. Geografinya juga meningkat ya, jadi bisa lihat di sini. Dan terakhir adalah ekonominya juga meningkat. Dan kalau kita lihat nih ya, nilai per semesternya itu meningkat ya, dari rata-rata per semesternya dari 81 nih teman-teman, 81, 83, 88, 92, 95. Wow, kan nilainya tuh sangat bagus peningkatannya, makanya peluangnya besar juga untuk lulus ya. Dan rata-rata akhirnya adalah 88,4 yang seperti yang udah aku sebutkan tadi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian kanan nih, rekomendasi jurusan berdasarkan nilai rapor ya, baik itu mandiri, SNMPTN juga ada di sini. Misalnya kalian mau kedokteran, kalian berarti harus unggul di mapel kimia sama biologi. Nah, kakak udah bikin videonya di sini, silahkan dicek ya, karena semua video tentang SNMPTN ini udah lengkap juga di YouTube ini. Nah, kalau di sekolah bisnis manajemen itu kan
kita juga harus memperhatikan nilai mapel yang tertinggi. Nah, untuk sekolah bisnis manajemen, nilai yang perlu dilihat di sini itu adalah nilai sosiologinya gitu. Karena berhubungan dengan sosiologi juga nih sekolah bisnis manajemen pendekatannya gimana ya kan. Nah, ternyata kan di sini kan poin terbesarnya itu nilainya tinggi di ini, rata-rata tertingginya juga di 89,6 di mapel sosiologi gitu ya kan. Nah, sekolah bisnis manajemen kemudian mungkin bisnis juga memperhatikan ekonomi juga ya, ekonomi hitung-hitungannya juga gitu. Nah, kan di sini kan tingginya di 89 juga kan gitu. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar juga melihat jurusan ya yang kalian ambil nanti berdasarkan nilai rapor kalian yang ibaratnya yang menonjol gitu, menonjolnya di bagian mananya gitu. Nah, kalau kan misalnya kalian kesulitan untuk melihat analisis nilai rapor berdasarkan jurusannya juga, berdasarkan peluangnya, di sini aku akan bantu juga untuk analisis nilai rapor kalian ya. Kalian bisa DM Instagram aku pradila.devlati20 ya. Nanti di situ kita akan melakukan analisis nilai rapornya. Oke? Jangan lupa untuk follow Instagram aku untuk melihat berita-berita terupdate juga. Oke, aku juga mau informasiin buat kalian ya. Kita tidak hanya berpatokan sama SNMPTN ya. Nanti kalau nggak lulus tuh ujung-ujungnya kalian kecewa ya. Dan sekarang kalian harus mempersiapkan untuk belajar menuju persiapan SBM juga gitu. Nah, aku selalu merekomendasikan buat siswa-siswa aku di channel YouTube ini juga untuk berlangganan di aplikasi belajar online ya. Selain kalian les offline mungkin juga ada di tempat masing-masing, aku juga rekomendasikan untuk les online itu di aplikasi Ruang Guru. Nah, kenapa Ruang Guru ini selain pembelajarannya lengkap ya, padat dan jelas, itu juga banyak bank-bank soal tentang terkait UTBK, soal-soal ujian mandiri. Kalian juga bisa ini paket UTBK plus mandiri, jadi lebih hemat gitu. Nah, bank soalnya banyak ya, terus ada nanti tes minat bakatnya juga berdasarkan bakat kalian kira-kira jurusannya apa. Pokoknya semuanya udah lengkap di sana. Soal-soalnya, materinya juga, apalagi master teacher-nya juga menjelaskan dengan penyampaian yang lebih padat dan jelas. Sangat merekomendasikan kalian untuk membeli aplikasi Ruang Guru ya. Nah, kalian bisa cek linknya di deskripsi box aku. Kalian klik aja link itu untuk mendownload aplikasinya dulu, dan bisa kalian pilih kira-kira kalian mau mengambil paket yang mana. Dan jangan lupa, aku selalu rekomendasikan buat kalian karena di sini ada diskon 62% buat kalian yang memakai kode DILA 1234 karena kodenya sangat besar dibanding kode diskon jadi juara nih. Jadi kode diskon jadi juaranya kalian ganti dulu, baru kalian masukin kode diskon DILA 1234 karena diskonnya sangat besar, yaitu 62%. Wow, hemat kan? Kalian bisa makainya dari sekarang sampai 1 tahun loh. Hemat banget kan? Puluhan ribu video pembelajaran yang beranimasi, soal-soal, laporan belajar kalian, tes minat bakat, tryout, soal update tentang UTBK, dan lulus cepatnya. Pokoknya udah lengkap deh di sana. Oke? Kalau kalian bingung, aku akan kasih tutorialnya di setelah video ini. Silahkan dicek ya. Download aplikasi Ruang Guru, silahkan diklik. Nah, kalian bisa download di App Store maupun di Play Store ya. Nah, cara pembeliannya itu adalah kalian pilih pembelian dan kalian ambil yang bebas sih, mau brand akademi yang bisa langsung tanya jawab sama tutornya, atau mau yang ruang belajar. Nah, kalau yang ruang belajar kalian klik aja di bagian di sini, kalian pilih mau kelas 12 atau UTBK. Nah, kalau mau milih UTBK, ambil yang paket UTBK. Milih paket belajar yang ini ya. Misalnya yang 829.000 tuh kita pilih, dan kalian bisa cicil 2 kali ya kan. Nah, untuk mendapatkan diskon 62%-nya, kalian ganti kode diskonnya DILA 1234.
Nah, kode diskon berhasil kan. Jadi kalian cukup membayar 787.000 ya. Kalian udah mendapatkan paket kelas 10, 11 dan 12 IPS sama persiapan UTBK dan ujian mandiri lainnya. Dan itu juga bisa dicicil loh. Ya kan, dari harga 1.284.000 menjadi 787.000. Wow, murah banget kan. Jadi aku rekomendasikan buat kalian untuk memilih aplikasi dari Belajar Ruang Guru ini biar kalian terarah belajarnya untuk menuju juga UTBK 2021. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.